Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran. Eskalasi tampaknya tak terelakkan menyusul pembunuhan pemimpin politik Hamas ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan Guru Besar Sejarah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Selamat malam, Prof. Selamat malam, ya. Prof, di tengah pasifnya upaya perdamaian atau mungkin gencatan senjata, sebenarnya jika memang benar Ismail Haniyeh dibunuh oleh Zionis Israel, ini kenapa sebenarnya ada upaya pembunuhan padahal upaya gencatan senjata sedang berlangsung begitu? Ya, saya melihatkan ini sebagai upaya Israel ya, dalam rangka untuk membuktikan kepada orang-orang Israel ya bahwa sebenarnya Israel kan tidak menginginkan perdamaian itu dilakukan. Peperangan tidak ingin, ya Netanyahu sendiri tidak ingin peperangan itu dihentikan. Maka mencoba untuk mencari target pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh. Dan kondisi saat ini adalah ketika tewasnya Ismail Haniyeh itu adanya di Iran ya sebagai sebuah wilayah yang memang menjadi musuh dari Israel. Maka saya melihat bahwa sebenarnya Israel mentargetkan Ismail Haniyeh itu sudah sejak lama, tetapi kemudian eksekusi dilakukan adalah ketika perjalanan kunjungan ya Ismail Haniyeh dan menginap di Tehran. Ini kan saya kira menjadi tidak hanya sebagai upaya yang dilakukan oleh Israel guna mencoba untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghancurkan Hamas, tetapi juga berusaha untuk memalukan ya Iran ya ketika tamu ya Ismail Haniyeh yang menjadi simbol perjuangan itu dibunuh di wilayah mereka. Nah, dari sini nampaknya kemudian Israel juga dalam kondisi yang sebenarnya terjepit mencoba untuk menarik ya Iran ya agar terlibat di dalam konflik sehingga yang diperangi itu tidak hanya di Palestina tetapi dengan Iran. Nah, ketika eskalasi dengan Iran semakin menguat, tentu diharapkan Amerika yang menjadi sekutu kuat dari Israel akan ikut yang memperkuat Israel yang selama ini kita ketahui bahwa Amerika sudah mulai sikapnya kritis terhadap Israel. Nah, dengan kejadian ini harapannya kemudian Israel akan mendapatkan bantuan dari Amerika jika nanti Iran melakukan balas dendam ya atas kematian dari Ismail Haniyeh. Prof, yang tadi Anda sempat menyebutkan soal bagaimana sebenarnya ini menjadi simbol Israel tidak begitu serius soal perdamaian. Lalu sebenarnya dengan adanya pembunuhan ini, apakah perdamaian antara ataupun konflik antara Israel Palestina ini bisa berakhir selesai begitu atau malah justru semakin mustahil begitu? Nah, Israel sendiri kan mencoba ya di bawah Netanyahu terus ya meyakinkan bahwa jalan perang itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan, karena kalau kemudian melakukan gencatan senjata ini artinya bahwa Israel telah menyerah, dan itu dibuktikan ya kemudian dengan upaya-upaya untuk melakukan serangan-serangan ya ke negara-negara tetangga, termasuk juga mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting baik itu dari Hamas, Hizbullah maupun juga kelompok perlawanan. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa Israel memang tidak menginginkan adanya perdamaian, bahkan menolak ya adanya kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Ini saya kira sebagai bukti ya bahwa memang yang diinginkan oleh Israel adalah untuk terus ya mengobarkan peperangan, dan saya kira ini akan memicu serangan balasan yang lebih besar lagi dari kelompok perlawanan, karena terbunuhnya Ismail Haniyeh itu di ibu kota Iran, di Teheran, yang itu juga menjadi simbol ya kebesaran dari Iran sendiri. Saya kira Iran merasa direndahkan ya dengan kejadian ini. Oke, soal dampak tadi Anda banyak menjelaskan soal potensi keterlibatan Iran dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya peristiwa ini, di sisi lain, apakah memang ada potensi perjuangan persatuan Palestina antara Fatah dan Hamas ini bisa semakin kokoh begitu, Prof? Ya, tentu tewasnya Ismail Haniyeh itu kan bukan menyurutkan ya perjuangan rakyat Palestina. Jadi kalau kita mau melihatkan sebenarnya simbol perlawanan itu kan kalau mati satu pasti tumbuh 1000 ya.
penggantinya. Dalam kondisi ini justru yang terjadi adalah perlawanan Palestina akan semakin kuat dan upaya untuk menyatukan Hamas dan Fatah saya kira kemudian juga akan semakin kokoh karena mereka tahu betul bahwa musuh utama adalah Israel dan Israel telah membunuh ya salah satu pimpinan tertinggi di Hamas. Maka pasca deklarasi Beijing saya melihat bahwa faksi-faksi yang ada di Palestina itu kan sudah semakin kuat ya dalam satu kesatuan ya perjuangan melawan Israel guna mendapatkan kemerdekaan. Nah, ditambah dengan momentum ini saya kira ya akan memperkuat soliditas ya mereka ya di dalam melakukan perlawanan. Oke, Prof. Yon tadi Anda menyebutkan juga soal mati satu tumbuh seribu. Tapi kalau kita kilas balik begitu, memang rekam jejak Ismail Haniyeh ini kan bukan orang yang biasa begitu, merupakan kepala Biro Politik Hamas, kemudian juga aktif berkeliling di Timur Tengah untuk bisa menjadi juru bicara ataupun menjadi wajah diplomasi dari Hamas. Menurut Prof, siapa sebenarnya? Apakah sudah ada sosok pengganti kuat Ismail Haniyeh ini sebagai kepala Biro Politik Hamas? Ya, selama ini kan yang paling menonjol adalah Ismail Haniyeh ya. Tetapi beberapa junior di belakang beliau saya kira kan juga sudah dipersiapkan karena kecenderungan dari Hamas itu sendiri kan mencoba untuk tidak mempublikasikan ya tokoh-tokoh yang itu menjadi tokoh besar yang akan menggantikan. Karena apa? Kalau calon-calon itu dipublikasikan maka itu akan menjadi ancaman ya target berikutnya oleh Israel. Tapi saya melihat bahwa pasti tidak lama setelah itu akan muncul tokoh-tokoh baru yang sudah dipersiapkan dan tokoh-tokoh itu ya akan kemudian menjalankan ya posisi peran diplomasi yang sudah dilakukan oleh Ismail Haniyeh. Jadi saya kira ya yang tokoh-tokoh yang lain saya kira banyak tapi tidak dimunculkan ke publik karena ancaman-ancaman pembunuhan yang mengintai mereka apabila tokoh-tokoh pengganti itu sudah muncul di awal. Baik, Prof. Saya ingin masuk ke konteks Indonesia. Kalau bicara soal Indonesia, apakah ada dampak signifikan yang patut kita waspadai ataupun yang ditimbulkan jika dikaitkan dengan konteks perjuangan Timur Tengah? Ya, tentu bagi Indonesia yang sudah lama ya memberikan dukungan kepada Palestina, maka meninggalnya terbunuhnya Ismail Haniyeh itu kan menjadi suatu hal yang harus dicermati ya bahwa sesungguhnya Israel itu ya tidak serius ya di dalam hal melakukan upaya perdamaian dan juga melakukan gencatan senjata. Karena biar bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Israel itu justru akan memicu ya adanya konflik yang lebih besar. Ya, Indonesia saya kira ya kemudian tentu harus memberikan kecaman sekuatnya atas tragedi yang terjadi dan itu dilakukan oleh Israel dan ini akan menghambat ya diplomasi maupun juga upaya-upaya menuju perdamaian dan gencatan senjata sehingga perlawanan-perlawanan itu memungkinkan ya untuk semakin kuat dan pasti Hamas mulai menimbang lagi ya untuk kemudian tidak begitu saja mudah yang mengikuti keinginan untuk melakukan negosiasi dengan mengembalikan tawanan-tawanan itu sehingga saya lihat bahwa harga dari pembunuhan ini akan semakin besar ya dan kita akan lihat dampak ke depan eskalasi saya kira akan semakin kuat. Baik, terima kasih Profesor Yon Mahmudi atas waktunya untuk CNN Indonesia The World Tonight. Selamat beristirahat. Terima kasih, assalamualaikum.